Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala, wardallahumma an ashabi rasulillah والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء الله، أما بعد. Alhamdulillah, tadi saya mendengarkan dengan seksama dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri, kita mendapatkan 3 hadiah dari Syekh Profesor Dr. Muhammad Usman Saleh, 3 bisyarah. Tadi saya juga mendengarkan luar biasa dari seorang ustadz yang luar biasa, Habibuna Al-Hamid dari kota Bondowoso. Saya pernah mondok di situ tahun 1973. Banyak ilmu yang saya dapat. Jadi saya kelihatannya tidak layak untuk menyampaikan sesuatu, menambahkan apa yang saya dengar pada hari ini. Tapi karena diminta harus menjawab, jadi saya tidak akan memberikan 3 hal, cukup 1 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan memulai dengan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yukribuni ila hubbika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, kepada kami semua di sini, cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan amal perbuatan yang mendekatkan kita semuanya kepada cinta-cinta itu. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan dari agama yang baik ini, yang dibawa oleh Nabi yang baik, yang suci, adalah tujuannya satu, kita mendapatkan cinta. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya adalah untuk menjadi waliyun min awliyaih, kekasih dari kekasihnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, sifat kekasih Allah adalah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih Allah itu tidak pernah ada rasa khawatir, tidak pernah ada rasa takut, dan tidak pernah sedih, karena kekasihnya tidak mungkin meninggalkan dan mensengsarakan hidupnya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, bila seseorang itu menjadi kekasih Allah, dalam hadits qudsi Allah berfirman, kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan, saya akan menjadi sam'an pendengarannya, wa basaran penglihatannya, wa yadan dan tangannya. Maksudnya, apa yang dia dengar diberkati, apa yang dia lihat diberkati, dan apapun yang dijamah dan dilakukan oleh tangannya akan diberkati. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hubbu hubban, cinta itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan hubbun tabi'i wa hubbun ruhani. Ada cinta yang bersifat natural, yang bersifat tabi'i. Cinta yang seperti ini dimiliki oleh binatang. Semua binatang yang kita lihat mempunyai cinta ini. Kalau kita mempunyai seekor kucing, kita kasih makan yang baik, minum susu yang baik, makanan yang baik, jangan khawatir kalau kucing itu keluar rumah ketemu dengan kucing yang lain, dia akan bercerita bahwa majikan saya lebih baik daripada majikan.
dia akan keluar sebentar dan akan kembali. Secara tabi'i manusia selalu dekat kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya, termasuk binatang. Sifat seperti ini dimiliki oleh semua makhluk Allah, termasuk binatang. Jadi kalau seandainya kita berdoa, salat, doa, zikir, meminta sesuatu kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian hidup kita digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tinggalkan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ada bedanya cinta kita dengan cintanya seekor kucing yang ada di tetangga rumah kita. Tidak ada bedanya cinta kita dengan cintanya anjing. Tidak ada bedanya cinta kita dengan cintanya kuda. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita beribadah, yataqarrab ilallah bil ibadah, bil faraid wan nawafil, dan berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah, kemudian digoyang hidup kita, makin lama bukan makin baik, justru kehidupan dunia kita makin lama makin tidak baik, tidak seperti yang kita inginkan, tapi justru kita makin cinta kepada Allah. Seperti para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Ada 25 rasul yang wajib kita imani, ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kelima ini disebut dengan ulul azmi? Ulu artinya mempunyai, azmi artinya semangat dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Jadi permasalahan 5 rasul ini lebih banyak ketimbang rasul-rasul yang lain. Tetapi kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan itu luar biasa. Makin ditekan dan diuji oleh Allah, mereka makin cinta kepada Allah. Cinta mereka tidak seperti cinta yang pertama, tapi cinta mereka adalah hubbur rohani. Makin diuji makin dekat, makin ditekan makin dekat. Karena apa? Karena mereka berbaik sangka kepada Allah. Kekasihnya tidak mungkin membencinya. Apapun yang datang kepada mereka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bukti cinta Allah kepadanya. Jadi apapun yang terjadi, selalu mereka melihatnya sebagai bukti Allah memuliakan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Para hadirin dan hadirat, semua yang kita lakukan, kita dengar ilmu, kita amalkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan cinta Allah. Terakhir ingin saya sampaikan sebuah riwayat terkait dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, afwan ya Habib, radhiyallahu anhu. Pernah pada satu hari beliau membawa ketiga muridnya berjalan-jalan. Di tengah jalan kemudian 3 muridnya bertanya, "Ya Syekh, wahai guru kami, Anda selalu mengajarkan kepada kami bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kami ingin agar supaya kekuasaan Allah itu bisa kita lihat buktinya. Mintalah kepada Allah sesuatu dari apa yang kami inginkan." Syekhnya mengatakan, "Isbiru, sabarlah kalian." Tapi ketiga murid ini tetap memaksa. Kemudian Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an meminta kepada ketiga muridnya untuk mengumpulkan bebatuhan, batu-batu kecil. Setiap murid mengumpulkan kumpulan batu-batu kecil, sehingga ada 3 kumpulan batu kecil. Kemudian Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili mengangkat tangannya dan berdoa,
Begitu juga dengan ketiga muridnya. Subhanallah, ini peristiwa i'taqid aw la ta'taqid. Tapi kalau kita kembalikan kepada innallaha ala kulli syai'in qadir, wa na'taqid anna Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili waliyun min awliyaillah, segala sesuatu bisa terjadi dengan mudah. Berubah batu itu menjadi emas. Begitu batu itu berubah menjadi emas, kemudian ketiga muridnya mengatakan kepada syekhnya, ya syaihi, huna nihayatu matafina, disinilah tempat berhentinya perjalanan kami. Maksudnya apa? Ketiga murid syekh ini belajar menghadiri majlis-majlis taklim seperti ini, tujuannya adalah mencari dunia. Mencari dunia. Di dalam hatinya bukan ada hubbullah, tapi di dalam hatinya ada hubbud dunia. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir di sini, datanglah di majlis-majlis ini, kita akan mendapatkan semua keutamaan majlis, tapi dengan catatan, kita datang li ajlillah, karena Allah, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, bukan yang lain. Abdul Hasan Asy-Syadzili meneruskan perjalanannya. Ketiga muridnya tidak mengikuti gurunya. Begitu selesai, ternyata ketiganya lapar. Kemudian berkata salah seorang di antara ketiga orang ini, kita lapar, kita harus beli makanan. Kalau gitu kita akan harus mengutus salah satu di antara kita untuk membeli makanan. Kata mereka, bolehlah. Kita nggak punya uang, ambil aja satu batu dari batu-batu kita untuk membeli makanan. Cerita singkatnya, salah seorang mengambil batu dan kemudian mencari desa yang dekat mencari makanan. Subhanallah, yang mencari makanan ini berpikir, kalau seandainya aku membeli makanan untuk kedua temanku yang saya tinggal, dan makanan itu saya campur dengan racun, pasti mereka keduanya akan mati, dan saya bisa mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Semua emas mereka akan saya miliki. Dua murid Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang tertinggal berpikir yang sama. Mereka bermusyawarah untuk melakukan kejahatan. Mereka mengatakan, seandainya teman kita nanti datang membawa makanan dan kita bunuh, maka kekayaan mereka atau emasnya dia akan kita bagi menjadi dua. Subhanallah, orang yang di dalam hatinya ada hubbud dunia akan lahir berbagai macam perbuatan yang tidak baik, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Hadas sama hadas, pulanglah yang membawa makanan dibunuh oleh kedua temannya. Makanan yang dibawa kemudian dimakan oleh keduanya. Matilah kedua orang tadi. Ketiga-tiganya mati di depan emas atau dunia yang mereka miliki. Tidak begitu lama, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili kembali dari perjalanannya dan melihat ketiga muridnya dalam keadaan mati di hadapan dunia yang dia cintai. Dan keluarlah dari mulut Syekh ini kata-kata, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia adalah merupakan pangkal dari semua kerusakan. Kalau tadi ada dua macam cinta, hubbut tabi'i wa hubbur rohani, ini ada dua macam cinta lagi, hubbullah wa hubbud dunia. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, doa tadi sangat baik sekali. Kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni hubbaka ya Rabb. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan yukribuna ila hubbi. Doa ini akan mengantar kita menghadiri majlis apapun karena cinta kepada Allah, bukan cinta kepada yang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan. Harapan saya, Al-Fakir Al-Haqir Umar bin Ibrahim As-Saqqaf, saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.